Oke ya, pada bahasan yang lalu kita telah membahas teknologi double data rate. Kali ini akan kita bahas yang lebih canggih lagi, yaitu teknologi quad data rate atau yang kita singkat teknologi QDR. Jadi QDR itu quad data rate. Saya memberitahu dulu bagi mereka yang melihat video ini sekarang ya, tapi tidak mengikuti video sebelumnya, ada kemungkinan Anda bingung. Jadi lebih baik lihat dulu yang teknologi DDR, barulah nanti dilanjutkan di sini. Mungkin akan lebih bagus. Oke, saya mulai. Pada teknologi double data rate DDR, di mana data itu dalam satu clock signal dia membawa dua data, yaitu dia memanfaatkan pada saat kurva naik ya, dan kemudian pada saat mulai kurva turun, sehingga dalam satu clock signal ini dia sudah membawa dua data. Jadi ini gambaran satu clock signal gelombang ini. Nah, pada quad data rate tidak lagi seperti itu ditingkatkan. Jadi antara sinyal mulai naik dan mulai turun itu dia membawa satu data lagi. Oke, saya analogikan supaya nggak bingung. Kalau saya gambarkan kurvanya, Anda akan bingung. Di sini saya umpamakan di sini aja. Misalnya di sini nih dia bawa. Jadi di antara dua ini, ya. Kemudian di sini dia bawa lagi gitu. Otomatis di sini satu clock signal atau satu hertz, ya. Dia membawa 4 data sekaligus. Ini teknologi quad data rate. Teknologi quad data rate ini disebut juga dengan istilah quad pump. Ini. Quad pump. Iya, quad pump. Ini. Ya. Ini aja kayak begini. Jarang sih kalau yang ini quad pump itu disingkat, itu jarang ya. Yang disingkat itu quad data rate. Teknologi QDR ini banyak digunakan di Intel. Contohnya FSB ya, yang menghubungkan not bridge dengan CPU. Itu busnya kan disebut FSB. FSB itu menggunakan teknologi quad data rate. Nah, ini harus dipahami. Oke ya, sekarang saya jelaskan penggunaannya. Sama seperti yang double data rate kemarin. Misalkan suatu bus 8 bit. Dia frekuensinya 100. Sehingga di sini banyaknya clock signal yang dikirim ke sana, kan ada 400 clock signal, ada 100 clock signal per detik. Betul ya? Betul. Jadi ada, karena 100 MHz, maka ada 100 clock signal per detik. Kemudian di sini, siklusnya berapa? Ya 100 kali siklus, sama kan? Arti hertz itu kan itu. Ada 100 siklus kali pengiriman data di sini, 100. Namun di sini, dalam satu siklus itu, dia akan mengirimkan 4 data, mentransfer 4 data. Sehingga di sini, banyaknya transfer totalnya berapa? Karena satu siklus itu adalah 4 data yang ditransfer. Maka di sini transfer datanya ada 4 kali 100, alias di sini ada 400 juta transfer data. Terus bandwidth-nya berapa? Jadi banyaknya data yang terkirim satu detiknya, ya. Ya jelas ada 400 kan? Iya. Ada 400 Mbps. Nah, di sini kalau kita buat rumusnya, yaitu bandwidth ini sama dengan frekuensi kali buswidth, yaitu lebar bus, dibagi 8 dikalikan teknologi QDR. Contoh, kalau yang ini di sini nih, frekuensinya 100, lebar busnya kan 8 nih. Ya, 8 per 8. Kali QDR kan 4, maka dia menjadi 400 Mbps. Kalau yang DDR, yang sebelum ini, kan cuma 200 kan? Karena dia 2 data dalam satu siklus. Jadi QDR ini lebih maju nih, lebih tinggi nih. Paham ya di sini ya? Paham sekali ya. Ada yang mau saya jelaskan gini, baik yang DDR yang sebelum ini ya, dan QDR itu berbeda. Jadi kalau awalnya kayak begini nih, dulu bandwidth adalah frekuensi kali buswidth per 8. Kali ini tidak lagi, yaitu bandwidth itu adalah frekuensi kali buswidth per 8 kali
QDR. Kalau DDR ya kali DDR, kan begitu. Iya. Kalau yang dulu kita bicara, yang mempengaruhi bandwidth itu adalah frekuensi dan lebar bass, yaitu frekuensi dan bandwidth ini. Iya. Kali ini tidak. Sebenarnya bandwidth itu dipengaruhi oleh 3 hal di sini, yaitu frekuensi, bandwidth, dan teknologi transmisi datanya, yaitu QDR atau DDR. Ya, jadi itu yang penentu daripada bandwidth ini. Di mana bandwidth itu adalah banyaknya data yang ditransmisi maksimum dalam 1 detik. Paham di sini? Paham sekali ya. Ya, terus ini kan sudah ketahuan bahwa bandwidth itu dipengaruhi oleh 3 hal, frekuensi, bandwidth, dan QDR. Apakah cuma itu? Enggak, masih ada pengaruhnya lagi. Nah itu nanti kita bahas nanti ya, karena banyak sekali di sini. Nah makanya itu banyak orang yang bertanya, bandwidth itu nggak hanya dipengaruhi itu aja, masih banyak. Ya iya, kami menjelaskannya adalah step by step supaya orang itu lebih paham. Bagaimana? Ada pertanyaan di sini? Sudah yang jelas sekali yang. Oke, saya tambahin aja ya. Oke. Nah, sekarang kayak begini. Ini adalah contoh untuk yang 8 bit. Sekarang, bagaimanakah seandainya bukan 8 bit, tapi 64 bit? Berarti di sininya kan ada ini kecil-kecil aja yang di sini ya. Iya. Kayak gini nih. Nah, gini ya. Nah, udah. Anggapannya satu ini adalah 8 bit. Nah, kayak begini. Sebentar. Nggak apa-apa lah, capek dikit ya. Nah, ini capek dikit dah. Nah, supaya nggak bingung, jangan dianggap ini sebagai induk ya. Iya. Saya gambarkan lagi di sini kecil juga nih. Nah, kayak begini. Coba saya hitungnya di sini. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 64 bit ya. Di sini saya hapus. Ini adalah 64 bit. Coba di sini. Dalam satu kali satu siklus pengiriman data, berapa banyak data yang dikirim? 8 kan? 8 ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 8. Ya. Seandainya itu frekuensinya adalah 100, jumlah clock signalnya yang dikirim ya cuma tetap 100. Siklusnya yaitu 100 itu kan, ya. Siklus pengiriman. Ya. Kemudian transfer datanya di sini ada berapa? Ya ada 4 karena ini kan kuat data rate. Ya. Jadi 4 kali ini 100 ini. Ya. Pertanyaannya sekarang, nah satu kali pengiriman data itu ada berapa banyak data? Kan ada 8. 8 ya. Iya kan? Iya. Nah, di sini kita ganti nih, bandwidth-nya ini. Adalah 64 bit itu kan? Iya. Jadi 64 bit, 64. Nah, banyaknya data sekarang bukan lagi 400. Ini dibagi 8 kan sama dengan 8 ya. 8 betul. Jadi artinya di sini adalah 3200. Nah, ini ya. Mbps. Sama kayak tadi dikali 8 ya, yang ya? Iya, ya. Jadi ini atau kalau kita setarakan ya sama dengan 3,2 Gbps. Ngerti di sini ya? Iya, yang. Iya. Jadi sudah jelaskan kita sekarang antara DDR dengan GDR ya. Iya. Dan yang sebelumnya SDR ya, single data rate. Oke, ada pertanyaan? Sudah yang jelas sekali ya. Ya, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Makasih yang. Sama-sama.